There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat. Maaf ya teman-teman, dalam 2 hari kemarin aku nggak ada upload. Sebenarnya stok video itu ada, cuman dubbing nggak bisa gitu ya. Karena kemarin 2 hari kemarin tuh kayak pilek banget, terus kayak batuk gitu ya, susah banget kalau untuk dubbing. Ini udah mulai alhamdulillah agak enakan gitu ya, makanya aku sempetin dubbing. Itu aja pun masih pelan-pelan ya, soalnya suara aku sedikit bindeng. Oh ya, gimana kabarnya kalian semua teman-teman? Aku di sini tuh lagi bingung banget sih mau dubbing apa, terus kayak mau cerita apa, bingung lah pokoknya ya. Soalnya setiap hari dubbing, setiap hari edit tuh suka bingung mau ngomong apa, karena setiap hari kan udah bicara, udah ngomong gitu ya. Terus kayak video juga bingung banget mau bikin video apa lagi. Soalnya kan kegiatan di rumah tuh itu aja gitu. Kayaknya aku sendiri yang ngedit video, yang dubbingin video tuh juga bosan gitu. Takutnya kalian juga bosan nontonin video aku ya teman-teman. Ya aku berharap kalian masih stay dan masih setia nontonin video sederhana aku ini. Dan semoga video yang aku share itu bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Nah di sini tuh kenapa aku tuh nggak tahu mau dubbing apa, karena memang pembahasannya juga membingungkan. Kalau aku harus fokus ke video, malah akunya sendiri yang jenuh gitu ya teman-teman. Soalnya aku tuh kalau menjelaskan isi video tuh kayak jadi gabut banget, tau nggak sih? Soalnya gimana ya, isi video kan bisa dilihat gitu ya. Gak usah malah dijelaskan gitu ya, gak usah terlalu detail banget, malah nanti yang nonton sama yang dengar jadi jenuh dan bosan. There's not much to do. Oke, di sini kita lanjut aja ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau masak nasi, karena ini tuh rutinitas aku di pagi hari gitu. Jadi diawali dulu dengan masak-masak ya teman-teman. Soalnya aku tuh kalau bangun pagi yang paling aku incer itu masak sarapan, atau kalau mungkin belum ada nasi, aku biasanya malah langsung masak nasi gitu ya. Karena anak-anak aku tuh melek mata langsung terbuka mulut gitu. Kalian ngerti gak sih? Kayak bangun tidur tuh yang dicari makanan gitu ya, yang dicari tuh sarapan. Makanya aku tuh pagi-pagi selalu masak cepet garcep gitu ya. Ya walaupun masakannya itu yang cepet siap gitu, kayak goreng nugget, goreng telur, atau apalah, nasi goreng, pokoknya pagi tuh cepet garcep gitu ya. Dan di siang harinya nanti baru deh aku masak untuk sekalian sore. Jadi aku masak itu bisa dibilang 2 kali. Cuman pas masak yang pagi itu masak ngasal sih kalau aku bilangnya. Terus yang masak beneran maksudnya masak yang untuk makan bersama itu di siang gitu ya. Makanya aku pilih waktunya siang karena biar bisa sambil ngonten gitu. Soalnya udah lama kan yang kemarin itu aku tuh nggak bikin video masak-masak gitu. Jadi kalau aku jadwalin untuk masaknya siang, jadi aku bisa sekalian untuk dikontenin gitu. Makanya jadwal ngevideo tuh sekarang dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Sebenarnya di jam 11 gitu, pokoknya dari jam 9 sampai jam 12 itu lagi nggak bagus banget untuk pencahayaan di rumah gitu ya. Gak tahu kenapa teman-teman, soalnya
kadang tuh pantulan cahaya tuh lebih terang gitu masuk ke rumah, terus kayak, silaunya tuh kayak jelek banget di kamera. Tapi kalau aku bikin video sorean gitu ya, dari jam 3 sore atau dari jam 2 siang gitu sampai jam 4 sore, itu hasil videonya tuh bagus gitu ya. Apalagi kalau nggak mendung, terus, mataharinya tuh terang gitu ya, jadi video tuh hasilnya jadi bagus banget tanpa diedit-edit juga jadi cantik gitu ya. Lay down beside you, I would. Nah, di sini aku mau masak aja lagi ya. Selama mamaku di sini sampai sekarang tuh vlog aku nggak pernah luput dari masak-memasak ya teman-teman. Udah lo masaknya cuman itu-itu aja, malah di-share. Banyak hujatan seperti itu. Kemarin-kemarin itu pernah sih waktu apa namanya? Aku posting masak gitu ya. Jadi ada orang atau bisa kita bilang tuh dengan sebutan netizen gitu ya. Aku tuh kan bikin story di Facebook gitu ya. Jadi dia tuh kayak bilang, "Apaan sih yang di-share juga itu aja?" Sampai penasaran gitu sama YouTube-nya, sampai datang ke channel YouTube-nya. Dari pertama buat channel sampai sekarang tuh isinya tuh sama aja katanya. Ya gini ya Mbak, Mas, Kek, Wak, Tok, apalah namanya. Aku nggak tahu yang komen itu muda, tua, atau masih di bawah umur. Tapi yang jelas di YouTube ini tuh kita nggak bisa campur-campur tema. Mungkin ada beberapa konten kreator yang memilih untuk mencampur tema karena memang vlogger gitu ya. Dia tuh kayak vlog yang tentang kegiatan dia di luar gitu. Jadi kalau vlogger yang kegiatan di luar itu biasanya memang kontennya tuh campur-campur. Karena kan kegiatan keluar itu banyak ya. Ada yang olahraga, ada yang bekerja, ada yang bisnis, ada yang mungkin seperti arisan, liburan gitu ya, holiday. Pokoknya banyak banget macamnya kegiatan yang ada di luar gitu. Tapi kalau aku kan memang konten kreator yang berdiam di dapur. Jadi kegiatan aku memang lebih banyak di dapur ya. Karena tema aku dan algoritma aku dibaca YouTube-nya tuh di dapur, teman-teman. Makanya aku jarang banget pilih atau geser konten. Nah, biasanya kalau aku melenceng sedikit aja, itu tuh kayak views langsung anjlok banget sampai jebol di bawah 100 gitu ya, teman-teman. Even if you Itu sebabnya kenapa aku tuh lebih milih bikin konten kegiatan di dapur dan masak-memasak. Soalnya orang bisa mengenali aku tuh dari dapur gitu. Dari awal aku ngonten sampai sekarang kan yang aku tunjukkan pesonanya itu hanya dapur. Makanya algoritma dan subscriber aku bahkan YouTube sendiri bisa membacaku dari warna hijau gitu ya. Itu sepengetahuan aku sih. Maaf ya kalau salah, tolong dikoreksi. Oke deh, di sini tuh aku mau masak satu menu aja ya teman-teman. Apa satu menu ya? Bukan. Aku sampai lupa loh, ini tuh videonya udah 4 hari yang lalu gitu. Jadi aku lupa banget kegiatan apa yang aku lakukan. Nah, di sini tuh aku kayaknya masak 2 menu. Satunya tuh aku gulai ayam dan yang satunya lagi aku goreng tempe gitu. Soalnya kalau gulai-gulayan nggak ada temennya tuh kayak nggak enak banget ya. Dulu tuh waktu gadis aku tuh nggak pernah makan pakai temennya gitu. Biasanya kalau mama tuh biasanya kalau udah masak sambal ya udah sambal aja. Kalau masak gulai, gulai aja gitu. Pokoknya menunya itu jarang banget 2 sampai 3 gitu. Jadi makanya aku tuh nggak terbiasa gitu makan menu banyak-banyak. Tapi setelah aku menikah sama suami aku, itu malah kayak 2 menu tuh kurang gitu. Jadi kayak pengen masak tuh 2, 3 menu, 4 menu gitu ya. Karena memang suami aku tipikal orang yang nggak bisa dikasih
menu satu aja gitu. Misalnya kalau kita udah sambel, ya setidaknya kita numis ataupun ngerebus gitu, ngasem, ada sayurnya gitu. Jadi sambal itu ada temennya. Kalau kita misalnya masak gulai-gulayan, ya temennya tuh kayak kerupuk, kayak ikan asin, tempe goreng gitu ya. Pokoknya ada temennya gitu. Jadi lama-lama kebiasaan suami aku tuh nurun gitu ke aku ya. Jadi kalau makan menunya tuh cuman satu, biasanya nggak selera gitu makannya teman-teman. Ada yang samaan nggak sih sama aku atau dengan keluarga aku yang super duper aneh? Oke deh, oke lanjut aja. Di sini kita jangan lupa kasih seasoningnya biar dia tuh bisa mengetahui apa namanya, manis dan asinnya kehidupannya. Jadi kita makannya nikmat. Tahu nggak sih kalau masakan apapun itu, kalau kurang garam atau kurang penyedap tuh rasanya sedikit nggak enak ya. Bukan sedikit sih, memang hambar gitu ya. Awalnya makanan itu enak gitu, jadi kalau nggak dikasihin garam dia tuh jadi hambar gitu. Jadi dari pengalaman aku, menu atau apa namanya, bahan makanan yang wajib ada di rumah itu garam ya. Barang murah, awet, dan sangat diperlukan gitu ya. Oke deh, lanjut aja teman-teman. Di sini aku mau masak tempe goreng. Ini tempenya aku potong kecil-kecil biar dapatnya banyak gitu ya. I hope that you are safe and Nah di sini tuh aku tuh apa namanya, mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya suaraku sedikit aneh, sedikit nggak nyaman gitu ya buat kalian untuk mendengarnya. Aku minta maaf ya. Ya semoga aja kalian tetap enjoy dan kalian tetap menikmatin video aku yang ala kadarnya dan sederhana ini. Aku berharap kalian bisa mengambil motivasi baik yang ada di video aku ya, ngambil semangatnya aku gitu, ngambil produktifnya aku gitu. Ya walaupun dalam dunia kenyataan aku tuh orang yang super duper males, tapi di sini aku pengen perlihatkan ke kalian kalau kita tuh walaupun males tetap mengerjakan aktivitas kita dengan baik gitu ya. Jadi nggak ada tuh katanya walaupun sakit nggak bersihin rumah, walaupun sakit nggak rapi-rapi tuh nggak ada ya. Aku malah makin sakit tuh malah makin rajin beberes loh teman-teman. Soalnya aku tuh kayak pengen banget tidur dengan nyaman tanpa memikirkan rumah yang super duper berantakan. Makanya biasanya aku tuh walaupun aku sakit, aku tuh bersihin rumah. Setidaknya rumah lah bersih gitu ya, abunya bersih, dipijak juga enak rumahnya. Makanya aku paling penting itu kayak lap-lap sama sapu-sapu gitu ya. Terus kalau kayak dapur itu piring itu jangan sampai numpuk, karena kalau udah katanya piring numpuk di wastafel, pemandangan dapur itu bisa berubah menjadi horor, tau nggak sih? Betul apa betul teman-teman? Oke deh, lanjut. Di sini kita mau goreng dulu tempenya. Nah aku beli tempe tuh kemarin gitu ya, yang waktu aku sambal tempe kayaknya ya sama hati ampela. Jadi kan aku beli tempe itu dua teman-teman, jadi satu udah aku sambal sama hati ampela, dan ini malamnya aku bikin tempe goreng gitu ya. Kayaknya bukan malamnya deh, besoknya gitu ya. Aku tuh kadang suka ngelindur ya dubbingnya teman-teman. Soalnya memang dubbing itu kayak suatu pekerjaan yang kelihatannya tuh mudah, yang kelihatannya tuh gampang, tapi saat kita lakukan itu betul-betul membuat kita tuh berpikir dengan keras, enggak sih? Oke deh, oke lanjut ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau goreng tempe yang trip terakhirnya, karena tempenya tuh nggak terlalu banyak jadi cepat gitu ya gorengnya, dan ini udah gorengan yang terakhir. Nah di sini aku tuh mau pindahin dulu untuk gulai ayam yang aku masak tadi. Ini banyak ya masaknya biar sekalian untuk malam gitu ya. Makanya aku masak banyak. Mungkin beberapa hari ini tuh aku masaknya banyak-banyak ya. Soalnya kan
di rumah tuh selalu ada tamu dan sekarang anggota rumah tuh bertambah satu, jadi kayak makan tuh memang harus masak tuh memang harus banyak gitu ya. Aku tuh kepengen banget orang yang tinggal sama aku, anak-anak aku tuh jadi gendut-gendut gitu loh, sehat-sehat. Jadi aku selalu masakin makanan gitu ya, selalu masakin sayuran yang mereka suka biar mereka tuh lahap gitu makannya. Nah, ini aku tuh udah kelar juga untuk goreng tempenya. Ini masakan aku cuman 2 menu aja ya, cuman tempe goreng sama gulai ayam gitu ya. Pokoknya masakan aku simple ya, semoga kalian gak bosan. Lihatin menu masakan aku yang itu-itu aja, yang kayak nggak ada yang apa namanya spesial-spesialnya gitu ya. Tapi kayak mana ya teman-teman, gini, kalau aku masak yang aneh-aneh tuh malah anak-anak aku nggak mau makan gitu. Jadi aku tuh lebih suka masak yang memang selalu mereka suka dan mereka makan. Makanya masakan aku itu-itu aja. Nah, ini aku udah salin untuk ayamnya dan ini aku salin semua aja biar nanti kan semua piring kotor bisa dicuci gitu ya, dan untuk sayurnya bisa disimpan ke tempat penyimpanan sayur. down beside you, I would. Ini tuh sebenarnya sambil masak aku sambil nyuci gitu ya teman-teman. Cuman pas nyucinya tuh nggak aku videoin, aku ambil video yang pas lagi masak aja karena durasinya tuh panjang banget kalau aku ngambil lagi video nyuci. Kalau video masak-masak itu udah panjang, ya udah aku fokus ke video masak-masak di dapur. Nah, ini masakan aku udah kelar semua teman-teman. Ini aku mau dinginin nasi dulu karena pengen makan bareng gitu ya sama suami dan sama anak-anak. You've been gone. Momen makan bersama itu agak sulit sih didapat karena faktor kayak ayah tuh biasanya pulang agak kesiangan gitu ya. Nah, biasanya kalau malam itu si ayah tidur gitu, jadi kayak nggak enak gitu kalau mau dibangunin, soalnya kan pas waktu makan malam itu biasanya bangun biasanya tidur, jadi kalau dia tidur tuh biasanya aku nggak bangunin. Nah, di sini tuh menu masakan aku udah jadi, nasi juga aku dinginin. Ini waktunya aku mau letakin nasi ke depan, jadi makanya pakai meja bundar ini ya, makan lesehan gitu loh teman-teman, kayak orang Jepang ya. Ini tuh enak banget, aku lebih suka makan lesehan seperti ini daripada makan di meja makan. Nah, ini aku lap dulu karena kan kadang-kadang dipijak gitu ya sama anak-anak, jadi harus dilap dulu, dibersihin dulu sebelum digunakan. Nah, ini kakak Riri bantuin aku ya, dia tuh paling ini sih paling terdepan kalau soal bantu-bantu ya. Oke deh teman-teman, ini kami lanjut makan ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga video aku bisa menghibur kalian semua dan apa yang aku share bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena sesungguhnya aku bukanlah orang yang sempurna, aku juga orang yang penuh salah ya. Di sini aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah berkomentar. Maaf kalau aku belum sempat balas, nanti akan aku sempetin waktu untuk membalas semua komentar kalian. Sampai sini dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga kalian bisa bertemu, semoga kita bisa bertemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.